Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan, memakan dan dimakan. Ayo siap-siap, kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Menjelaskan arti rantai makanan dan komponennya. 2. Menyebutkan contoh rantai makanan di alam. 3. Menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam ekosistem. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus atau ayam memakan cacing di tanah? Nah, itu adalah contoh dari rantai makanan. Oh iya, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dan nutrisi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya melalui hubungan makan dan dimakan. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Ini adalah komponen dari rantai makanan. Dimulai dari produsen. Konsumen yang terdiri dari konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan yang terakhir, dekomposer. Nah, kalian sudah tahu belum penjelasan mengenai komponen rantai makanan? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Tanpa produsen, makhluk hidup lain tidak akan memiliki sumber energi untuk bertahan hidup. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga harus memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkat nih. 1. Konsumen 1 primer, 2. Konsumen 2 sekunder, 3. Konsumen 3 tersier. Konsumen 1 atau primer, hewan herbivora yang memakan produsen secara langsung, contohnya sapi, kelinci, kambing, dan belalang. Konsumen 2 atau sekunder, hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen primer, contohnya ular, katak, dan burung pemakan serangga. Konsumen 3 atau tersier, hewan pemangsa puncak yang memangsa hewan lain di konsumen 2 atau sekunder, contohnya elang, harimau, dan buaya. Komponen terakhir yaitu dekomposer, adalah proses menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat hara yang berguna bagi tanah dan tumbuhan, contohnya bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan. Yang pertama dimulai dari rumput, menjadi produsen. Rumput tumbuh melalui proses fotosintesis dari sinar matahari. Rumput akan dimakan oleh belalang, belalang hewan herbivora, menjadi konsumen tingkat 1. Belalang akan dimakan oleh katak, katak hewan karnivora, menjadi konsumen tingkat 2. Katak akan dimakan oleh ular, ular hewan karnivora, menjadi konsumen tingkat 3. Ular akan dimakan oleh burung elang hewan karnivora, menjadi konsumen tingkat 4. Lalu, burung elang akan mati dan terurai oleh bakteri dan jamur. Hasil uraian tersebut akan bermanfaat bagi rumput dan tumbuhan di sekitarnya. Dan contoh lain yaitu contoh rantai makanan di hutan. Pohon menjadi produsen. Pohon menghasilkan daun. Daun akan dimakan oleh ulat. Ulat menjadi konsumen tingkat 1. Ulat akan dimakan oleh burung. Burung menjadi konsumen tingkat 2. Burung akan dimangsa oleh burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 3. Selanjutnya, contoh rantai makanan di padang rumput. Rumput menjadi produsen. Rumput akan dimakan oleh belalang. Belalang menjadi konsumen tingkat 1. Belalang akan dimakan oleh katak. Katak menjadi konsumen tingkat 2. Katak akan dimakan oleh ular. Ular menjadi konsumen tingkat 3. Ular akan dimangsa oleh burung elang. Burung elang menjadi konsumen tingkat 4. Selanjutnya, contoh rantai makanan di air tawar. Tumbuhan alga menjadi produsen. Tumbuhan alga dimakan oleh udang. Udang menjadi konsumen tingkat 1. Udang dimakan oleh ikan. Ikan menjadi konsumen tingkat 2. Ikan dimakan oleh burung bangau. Burung bangau menjadi konsumen tingkat 3.
Dan yang terakhir, contoh rantai makanan di air laut. Rumput laut menjadi produsen. Rumput laut dimakan oleh kura-kura. Kura-kura menjadi konsumen tingkat 1. Kura-kura akan dimakan oleh gurita. Gurita menjadi konsumen tingkat 2. Gurita akan dimakan oleh hiu. Hiu menjadi konsumen tingkat 3. Lalu, mengapa rantai makanan itu berperan penting? Rantai makanan penting karena menjaga keseimbangan alam dan membantu energi berpindah antar makhluk hidup. Melalui rantai makanan, tumbuhan, hewan, dan pengurai saling bergantung agar kehidupan di bumi tetap berjalan. Tanpa rantai makanan, ekosistem bisa terganggu karena tidak ada keseimbangan antara makhluk hidup yang saling membutuhkan. Jadi, jagalah keseimbangan alam dengan melestarikan rantai makanan. Jangan rusak satu mata rantainya ya, karena semua makhluk saling bergantung. Dari pembahasan mengenai rantai makanan termasuk ke dalam ontologi ilmu dan hubungan antar makhluk hidup sebagai objek ilmu. Karena rantai makanan membahas tentang kenyataan yang terjadi di alam, yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Siapa yang memakan siapa, dan bagaimana energi berpindah dalam sistem kehidupan.